Saudara, saat ini saya sedang mengikuti giat pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat. Nah, memang saat ini yang menjadi concern dari TNI Angkatan Darat diantaranya adalah ketahanan pangan masyarakat dan juga kebutuhan masyarakat akan air bersih. Untuk itu sejumlah program digulirkan oleh TNI Angkatan Darat untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih seperti program Manunggal Air. Tidak hanya itu, seperti yang menjadi lokasi saat saya berada sekarang ini, yaitu gudang ketahanan pangan dari TNI AD menjadi salah satu program dari TNI AD untuk membantu masyarakat mencapai ketahanan pangan. Dan tidak hanya itu juga, saudara, karena saat ini sedang berlangsung bakti sosial di daerah Neglasari, Sukabumi. Dan seperti apa kegiatannya sudah bersama saya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Ya. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Pak, saya manggilnya Pak Kasat atau Pak Maruli nih? Maruli boleh. Oh, Pak Maruli. Yeah. Pak Maruli, kan kelihatannya hari ini nih tampak masyarakat hadir ramai sekali di gudang ketahanan pangan milik TNI AD ini. Nah, hari ini tuh ada kegiatan apa sih Pak hari ini? Ya, hari ini kita kebetulan sudah membuat penampungan air yang disalurkan dari sungai yang bisa mengairi sawah sampai 600 hektar. Dan itu juga akan dilanjutkan, nanti juga akan bisa mungkin lebih dari sekitar 1000-an lebih hektar untuk tahap berikutnya. Selanjutnya kami juga di sini dalam rangka HUT TNI, kita mengadakan pengobatan massal, sunatan, dan juga pembagian sembako dan lain sebagainya. Kalau untuk di wilayah Neglasari sendiri nih Pak, saya dengar-dengar kan di sini juga ada lahan tidur yang kemudian dikelola oleh TNI Angkatan Darat yang menjadi lahan produktif. Nah Pak, bisa dijelaskan juga mungkin seperti apa sih pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan di Neglasari ini atau mungkin di seluruh wilayah Sukabumi nih Pak, yang kemudian bisa membantu masyarakat untuk mencapai ketahanan pangan? Ya, memang yang sekarang ini dulu daerah tanahnya PTPN, kami juga punya tanah sekitar 700 hektar. PTPN ada 1000 hektar dalam kondisi konflik. Terus mereka menawarkan ke kami coba berkomunikasi dengan masyarakat dan kami berusaha untuk bisa lahan tersebut produktif. Kalau untuk lahan yang dikelola dari TNI AD sendiri untuk di wilayah Sukabumi itu untuk yang dikelola sebagai untuk mencapai ketahanan pangan sekitar berapa Pak luasnya? Ditambah dengan yang punya Kostrad itu ada sekitar 1.700. Nah, sekarang karena kemarin ketemu El Nino, kita coba pakai singkong dulu. Mudah-mudahan nanti ke depan kita coba susun supaya jadi jagung. Oke. Pak, kalau untuk masalah dari kebutuhan akan air bersih sendiri kan juga ada program Manunggal Air ya Pak dari TNI AD. Nah itu bisa dijelaskan Pak latar belakang adanya program Manunggal Air dan juga mungkin program-program pengelolaan lahan pertanian ini sehingga akhirnya apa sih yang mau dicapai targetnya dan apa sebabnya lokasi-lokasi ini kemudian dipilih oleh TNI AD untuk kemudian dikelola. Jadi kita kan sebenarnya punya konsep pertahanan rakyat semesta untuk pertahanan negara kita. Nah, kita harus membuat pangkal-pangkal perlawanan. Pangkal perlawanan ini berarti sudah harus ada pangan, ada air, kehidupan masyarakatnya sudah mulai baik. Nah, setelah kita kerjakan itu, ternyata itu juga bagus untuk ketahanan pangan. Setelah ketahanan pangan, ada juga program-program turunannya, misalnya kemiskinan, daerah-daerah tertinggal, yang tanpa sengaja kita otomatis menyasar ke sana. Nah, sekarang kita sudah bisa sampai 2.700 titik air. Ya, dengan program-program kita setelah kita membuktikan perjalanan panjang kita bisa kerjakan. Akhirnya sekarang Kementerian Pertanian, PUPR, Pupuk Indonesia, termasuk CSR BUMN banyak mendukung kita untuk kegiatan tersebut gitu. Oke, untuk dalam pelaksanaannya sendiri apa saja nih Pak? Mungkin kendala yang kemudian dirasakan dalam proses pembangunannya ataupun pengelolaannya? Ya memang seluruh daerah ini pasti daerah-daerah yang pinggiran ya, akses sulit, ya kan, tenaga kerja sulit dan lain sebagainya. Tapi setelah kita kerjakan ya kami sudah mulai bisa mengerjakannya secara seefektif mungkin. Ya kita sudah membuat penyaluran air itu bisa 43.000 hektar sawah sekarang sudah teraliri oleh kita. Kita punya data lengkap. Ya tadi sudah lihat sendiri di sini 600 hektar bisa dicek di masyarakat memang airnya mengalir. Dan itu sekarang sudah dilihat oleh kementerian-kementerian untuk
proyek-proyek seperti ini kita bekerja sama dengan kementerian. Pak, saya dengar-dengar juga sebenarnya untuk proyek-proyek kemanusiaan seperti ini Bapak sendiri sudah mulai tertarik atau mulai terjun tuh semenjak jadi Danrem juga ya Pak ya? Itu Ya. bisa Ya sebetulnya tentara kita memang dari sejak dulu sudah mengerjakan. Peningkatan-peningkatan inilah yang membuat sekarang kita bisa bekerja semakin efektif. Nah sekarang kalau sudah ketemu bagaimana mengerjakannya yang efektif, kita akan lebih banyak lagi nanti di tahun depan. Kemarin kita mengakses ke tempat tersebut, survei kan memerlukan waktu lama. Sekarang kita harus mengerjakannya secara masif. Semua tempat mencoba mensurvei, akhirnya melaporkan. Nah, kita bagaimana ada yang dukung apa tidak? Kalau ada yang dukung jalan, ada yang dukung jalan gitu. Kalau untuk di lahan yang dikelola TNI AD sendiri Pak, boleh dijelaskan juga mungkin sistemnya seperti apa sih? Apakah awalnya ini lahan yang tidur yang tidak terpakai, kemudian habis itu mungkin masyarakat diajak untuk bersama-sama mengelola lahan ini kemudian bisa menghasilkan dan seperti apa nih? Saya dengar soal juga ada gudang ketahanan pangan yang kemudian akan jadi hasil yang akan dibagi dengan masyarakat. Ya, memang lahan ini kan bekas kebun karet dulu, sudah belasan tahun ditinggalkan, sudah lahan tidur. Nah, kita coba olah, itu prosesnya kan sulit juga karena kesuburan tanahnya sudah jauh di bawah kebutuhan untuk penanaman. Kita coba olah, kita ajak dengan masyarakat, gimana mau bekerja, dan komunikasi dengan masyarakat juga tidak mudah. Karena selama belasan tahun mereka sudah tidak mengerjakan lahan ini. Akhirnya setelah kita mencoba bertahap, sudah mulai dilirik oleh pemerintah daerah, kementerian, ya kita coba usahakan jalan dengan baik. Oke, kalau untuk respon masyarakat nih Pak setelah akhirnya programnya berjalan, kemudian bisa menghasilkan berbagai hasil pangan ya Pak dan hasil panen. Hasil panen untuk masyarakat dan bagi hasil bagaimana respon masyarakat dan juga pemerintah daerah nih Pak? Ya, sebenarnya bisa tanya langsung ya kalau saya cerita, bisa lihat sendiri bagaimana kalau kita hadir di sini, mereka datang. Mereka sangat menaruh harapan lah sama kita gitu. Mudah-mudahan lah ini kalau memang kita sudah mulai baik, memang memerlukan waktu ya. Kami 3 tahun memulainya dari nol di sini. Mulai dari berkomunikasi dengan masyarakat, mengolah lahan, gagal, El Nino, mulai lagi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa kerjakan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau untuk targetnya sendiri Pak ke depan, apakah masih ada yang mau dibuka kembali untuk sumber-sumber daya airnya atau? Masih banyak, masih sangat banyak ya. Jadi kita juga di Jawa Tengah banyak. Kita lagi on progress di Pulau Bawean yang jauh dari ini juga kita buatkan. Ya kami selama ada yang bisa mendukung ya kami kerjakan. Karena ya mengerjakan hal seperti ini kan memerlukan tenaga, waktu, daerah-daerah yang terpencil. Itu yang membuat kita memerlukan waktu dan energi yang cukup banyak. Pak, untuk kegiatan hari ini sendiri di gudang ketahanan pangan TNI AD ini akan ada kegiatan bakti sosial ya Pak ya. Dan juga tadi pagi Bapak juga sudah meresmikan Damparit. Nah, apakah ini menjadi bagian nih Pak dari dalam rangka menyambut ulang tahun TNI yang ke-79 5 Oktober nanti? Ya, kalau pembuatan Damparit ini kan terus kita berjalan ya di seluruh Indonesia. Nah kebetulan dalam rangka HUT kita juga menambahkan kegiatan di sini dengan pengobatan massal, sunatan, pembagian sembako, itu banyak sekali kegiatan di sini. Terakhir nih Pak, harapannya nih Pak dengan berbagai program yang ada seperti menunggal air, kemudian mengolah lahan yang tadinya tidur menjadi lahan produktif. Apa sih harapan terbesar Bapak nih dari program-program ini kepada masyarakat? Ya, ini kan saya perlu ini sebagai bukti bahwa daerah manapun kita bisa kerjakan. Itu, tapi memerlukan etos yang luar biasa, ya kan, waktu, pikiran. Kalau itu bisa dikerjakan dalam waktu sekian tahun, masyarakat itu akan bisa hidup lebih baik lagi nanti dari sebelum-sebelumnya. Berarti harapannya juga masyarakat bisa hidup lebih baik lagi, merasakan manfaat dari berbagai program dari TNI AD. Terima kasih banyak Bapak, selamat bertugas kembali, sukses untuk berbagai programnya ke depan. Terima kasih. Demikian saudara, tadi program-program yang telah dilakukan oleh TNI AD di wilayah Sukabumi. Claudia Carla, Roy Ilman melaporkan Kompas TV, Sukabumi. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami
menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.